Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, tabayun merupakan sesuatu yang sangat esensial di dalam ajaran Islam. Allah memerintahkan kita sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 bahwa kita diperintahkan untuk bertabayun agar kita tidak menelan info bulat-bulat yang kita terima tersebut, melainkan kita sudah cross check terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita tidak menimpakan sesuatu pada seseorang dengan tidak ada pengetahuan kita terhadap orang tersebut. Di era media sosial seperti sekarang ini, kita seperti yang dikatakan oleh saudara Harry Pras mengutip pendapat dari Kiai Khalil Nafis bahwa kita memang tidak perlu menjumpai orang yang punya video misalnya. Kita nggak perlu menjumpai seseorang tersebut untuk bertabayun, tapi kita cukup melihat videonya secara utuh atau yang ingin kita tabayunin itu lengkap. Jadi memang benar tabayun itu tidak harus menjumpainya orangnya langsung, tidak harus cross check ke tempat orangnya langsung, tapi cukup melalui video, tapi dengan syarat video itu utuh. Walaupun tidak keseluruhan, tapi yang ingin kita kritik, yang ingin kita bahas atau yang ingin kita tabayunin itu lengkap, tidak dipotong oleh pihak lain, apalagi pihak-pihak yang sengaja ingin menyesatkan dan membentuk opini sesuai dengan nafsu dia. Jadi seperti yang dilakukan oleh saudara Harry Pras ketika mengkritik seseorang, misalnya Ustadz Hadi Hidayat, maka pastikan dulu bagian yang dikritik tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh saudara Harry Pras, Ustadz Hadi Hidayat memotong ayat Al-Quran, ternyata yang didapatkan itu adalah dari ustadznya. Walaupun ustadz tersebut adalah orang yang pakar di bidang Al-Quran, tetapi ketika ustadz tersebut tidak mendengar secara utuh, lalu kita ambil, yang ada kita memfitnah orang lain. Jadi syarat tabayun itu ketika kita menerima suatu informasi, melihat sebuah video, maka pastikan video yang kita lihat itu utuh, walaupun tidak panjang. Yang penting bagian yang ingin kita kritisi itu bisa kita pahami secara utuh maknanya, maksud dari si penyampai video tersebut. Jangan sampai maksud si penyampai begini kita pahami begitu, apalagi si penyampai itu orang yang berseberangan dengan kita, orang yang memang dari dulu kita tunggu-tunggu kesalahannya. Jadi di era sekarang ini kita bisa bertabayun dengan mengunjungi video asli dari orang tersebut pada channel-channel aslinya atau channel yang memang menyiarkan video tersebut secara utuh. Bukan video yang sudah dipotong, diedit sedemikian rupa untuk menimbulkan kekisruhan, untuk menimbulkan kekacauan atau untuk menimbulkan permusuhan. Di sini di dalam video saudara Harry Pras mengenai klarifikasi Ustadz Hidayat, jelas Anda itu tidak memahami apa itu tabayun, malah Anda mencari-cari kritik Ustadz Hadi Hidayat terhadap Buya Syakur atau Panji Gumilang, padahal itu jauh sekali. Mengkritik, sah-sah saja kita mengkritik orang lain, sah-sah saja Anda mengkritik Ustadz Hadi Hidayat, sah-sah saja Anda membantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat. Cuman masalahnya yang Anda lakukan bukan lagi mengkritik, tapi menjatuhkan, memframing sesuatu terhadap yang tidak pernah dilakukan oleh Ustadz Hadi Hidayat atau pengikutnya. Jadi yang dikatakan oleh Ustadz Hidayat memframing itu adalah seperti yang Anda lakukan ini. Sekarang saya tantang kepada kalian semua penonton atau pecinta, pengagum, pemuja, pemuji Allah yang menganggap Allah tidak pernah salah, tidak pernah luput, tidak pernah khilaf, tidak pernah melakukan hal-hal yang syubhat, selalu lempeng hidupnya, normal, enak, mantap, jelek, jos hidupnya itu. Sekarang saya tantang kalian untuk nyimak video itu. Bagaimana pendapat kalian? Mirip belum tentu sama. Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir. Dengkulnya pakai buat mikir. Mirip ya? Jadi sahabat sekalian, itulah ajaran Islam tentang tabayun. Tabayun adalah salah satu ajaran Islam yang sangat-sangat luar biasa, sehingga
walaupun seseorang itu berbeda dengan kita, walaupun seseorang itu musuh kita, walaupun seseorang itu berbeda manhaj dengan kita, walaupun seseorang itu kita tunggu kesalahannya, namun jangan sampai ketidaksukaan kita itu membuat kita tidak adil menilai seseorang. Ketika Anda mengatakan bahwa pengikut Ustadz Hidayat memposisikan Ustadz Hidayat itu begitu sempurna, hafalannya luar biasa, nggak pernah salah, begini dan begitu, itu jelas Anda telah tidak adil kepada orang lain. Yang kebanyakan orang tidak menerima poinnya itu bukan di kritikan Anda, tetapi framing Anda itu terhadap Ustadz Hidayat itu yang tidak diterima. Jadi itu harus dipahami baik-baik mana mengkritik, karena kritik itu membangun sifatnya. Tapi yang Anda lakukan bukan membangun, tapi menjatuhkan, agar orang-orang menjauhi Ustadz Hidayat atau tahzir secara tidak langsung. Jadi bukan Ustadz Hidayat itu anti kritik, tapi yang Anda lakukan itu bukanlah mengkritik. Cobalah kita belajar lagi bagaimana cara mengkritik yang elegan, bagaimana cara mengkritik yang bagus, agar nasihat yang kita sampaikan itu betul-betul sampai kepada orang tersebut. Namun ketika nasihat yang kita sampaikan ternyata pendapatnya berbeda, bukan berarti orang itu anti nasihat juga. Bisa jadi dalil yang kita pakai dengan dalil yang orang lain pakai itu berbeda, atau pemahaman terhadap dalil, walaupun dalilnya sama, cuman pemahamannya beda, bisa jadi itu juga membuat orang lain bukan tidak menerima nasihat kita, tetapi tidak memakai pendapat seperti pendapat kita. Jadi ketika kita menasihati seseorang, jangan berharap orang tersebut mengikuti pendapat kita. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, mari dalam hal apapun, marilah bertabayun, marilah cross check terlebih dahulu agar kita tidak menimpakan sesuatu kepada seseorang sementara seseorang itu tidak bermaksud seperti yang kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.